Kembali bersama kami, pemirsa. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo tiba di Lampung, kedatangannya untuk menghadiri acara PSI. Jokowi tiba di Bandara Raden Inten II, Lampung, Jumat siang. Kedatangan Jokowi disambut kader PSSI. Kunjungan ini menandai dimulainya safari politik Jokowi di Provinsi Lampung. Presiden ke-7 RI Jokowi rencananya akan berada di Lampung selama 3 hari. Selain menghadiri sejumlah agenda politik, Jokowi juga akan bertemu dengan tokoh masyarakat dan mengikuti kirab budaya. Struktural di PSI ini segera mulai, sehingga menjadi sebuah mesin politik yang baik. Juga membangkitkan kesadaran berpolitik masyarakat menuju politik. Ya. Sorry. Nanti sama Mas Kaisang juga ya Pak di Lampung? Iya, ketemu. Pemirsa, setelah sempat langka di pasaran, minyak goreng subsidi minyak kita muncul, namun anehnya berbau solar. Bahkan keluhan minyak kita berbau solar muncul di sejumlah daerah. Pagi itu, ibu-ibu di Klaten, Jawa Tengah memilih untuk tidak memasak. Mereka ramai-ramai menuju kantor desa mengembalikan minyak goreng minyak kita. Warga memperoleh minyak kita pada tanggal 10 Juni lalu dalam program bantuan pangan pemerintah. Ketika diterima, warga mengeluh karena minyak goreng yang mereka dapat selain berwarna kehitaman juga berbau solar. Tadi tak buang yang itu ini. Sempat untuk menggoreng? Tadi pagi. Minyak kita berbau solar juga ditemukan di Karanganyar, Jawa Tengah. Di Kelurahan Tegal Gede, seluruh minyak goreng bantuan yang telah dibagikan dikumpulkan kembali dan diserahkan ke kantor kelurahan. Terkait temuan ini, pemerintah menyatakan tidak segan untuk menindak tegas perusahaan produsen bila ditemukan pelanggaran. Kalau memang melanggar dari aturan ya bisa perusahaan izinnya dicabut. Nah nanti kalau memang ada temuan lain secara pidana ya semua diproses. Ya semua diproses sesuai aturan. Kalau dugaan sementara apa Pak itu yang saya belum berani ini, tapi kan sekarang lagi dibawa ke lab ya. Minyak goreng subsidi minyak kita berbau solar diproduksi oleh PT KMR di Kabupaten Karanganyar. Tim gabungan kini telah melakukan sidak ke perusahaan tersebut dan meminta klarifikasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Nah, ini masih soal minyak kita yang bau solar, pemirsa. 2 hari terakhir ini solar subsidi malah sangat sulit didapatkan di sejumlah SPBU di Jawa Timur. Di Surabaya dan Pasuruan, ratusan truk dan kendaraan barang harus antri berjam-jam demi mengisi solar. Antrian mengular ke jalan raya hingga 1 km lebih. Antrean puluhan truk dan angkutan barang mengisi solar subsidi di SPBU Jalan Mastrip, Karangpilang, Surabaya mengular sepanjang 1 km hingga ke jalan raya. Sopir truk harus antre berjam-jam karena pasokan solar subsidi di sejumlah SPBU tiba-tiba langka sejak 2 hari lalu. Hanya tersedia di beberapa SPBU, itu pun sangat terbatas jumlahnya. Berapa lama ini tadi ngantrinya? Ada 1 jam. 1 jam ya tadi ya? Penuh apa? Kosong. Oh kosong, nggak ada? Ya. Habis ya? Ganti kosong. Kosong ya? Ya. Berarti 2 SPBU kosong? Kosong. Tidak hanya di Surabaya, antrean ratusan truk dan kendaraan barang juga terjadi di SPBU Pantura, Cangkring, Malang, Pasuruan. Antrean mengular di pinggir jalan raya penghubung Surabaya Probolinggo. Tidak ada pilihan, sopir truk harus menghabiskan waktu 2 jam lebih demi isi solar subsidi. Akibatnya aktivitas pengangkutan barang terganggu dan merugikan pengusaha. Menemui SPBU ini dari timur sampai sini, banyak yang kosong. Banyak. Ada dari di Pasuruan tapi Full yang antri. Kelangkaan solar subsidi terjadi sepekan sebelum penerapan wajib biodiesel 50% pada 1 Juli mendatang. Wajib biodiesel B50 itu akan memangkas impor solar besar-besaran pada tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, uang negara senilai hampir 400 miliar rupiah menguap dalam pengadaan puluhan ribu motor listrik Badan Gizi Nasional yang diduga dikorupsi Dadan Hindayana CS. Lalu mau dikemanakan ribuan motor listrik yang sudah terlanjur dibayar oleh negara? Berikut laporan Anissa Rizkia dari gudang motor listrik BGN yang kini disegel Kejaksaan Agung. Ini merupakan gudang yang disegel oleh pihak Kejaksaan Agung berisi ribuan motor listrik pengadaan Badan Gizi Nasional. Ada sekitar 18.000 lebih motor listrik yang disegel oleh pihak Kejaksaan Agung. Nantinya akan diapakan? Ikuti penelusuran saya. Kalau kita lihat ini memang masih tersegel, bahkan juga masing-masing motor ini juga masih terbungkus plastik. Itu artinya seluruhnya belum pernah dipakai atau belum didistribusikan sama sekali. Pemirsa, ada penggelembungan dana sekitar 1,2 triliun rupiah, di mana satu motor ini dihargai senilai 48 juta untuk yang tipe skuter, dan untuk yang trail ini dihargai senilai 58 juta rupiah. Bapak bisa dijelaskan, saat ini seluruhnya tidak disita namun disegel oleh pihak Kejaksaan Agung. Lantas apa langkah ke depannya nantinya yang akan dilakukan oleh pihak Kejaksaan Agung, Pak? Posisi sepeda motor ini adalah dititip oleh BGN kepada PT Asa. Sehingga yang kita lakukan adalah penyegelan. Penyegelan untuk apa? Untuk mengamankan aset negara, untuk mengamankan uang negara, untuk mengamankan uang rakyat, agar jangan berpindah tangan. Ada juga wacana mengenai akan diberikan kepada guru-guru honorer. Seperti apa pandangan dari pihak Kejaksaan Agung? Koordinasi sudah ada, tapi tentang penggunaan mau diserahkan ke siapa itu bukan kewenangan kami. Sekali lagi, ini adalah hasil dari belanja modal tahun anggaran 2025 di BGN, dan tentu setelah belanja modal itu tercatat nanti seharusnya sebagai aset di BGN. Nah, tentang penggunaannya seperti apa? Tentu pengguna barang dalam ini BGN. Baik, terima kasih Bapak Muhammad Zubair atas waktunya. Anissa Rizkia, Nadia, iNews melaporkan untuk Anda. 188 orang tewas dan lebih dari 1.500 orang terluka akibat gempa Venezuela. Kepanikan melanda ketika dua gempa dahsyat menghantam Venezuela dalam hitungan detik. Ratusan orang berhamburan keluar dari pusat perbelanjaan dan bergegas menuju pintu keluar saat gempa mengguncang ibu kota Caracas, Venezuela. Dua gempa besar menghantam Caracas, Venezuela, Rabu waktu setempat. Gempa pertama berkekuatan 7,2 magnitudo. Selang 39 detik kemudian, gempa yang lebih kuat berkekuatan 7,5 melanda dengan epicentrum dilaporkan berada di Venezuela bagian barat, sekitar 21 km dari Moron. Para ahli menyebut peristiwa ini sebagai gempa bumi ganda, yaitu ketika dua gempa bumi besar terjadi dalam waktu yang berdekatan. Dilihat dari sisi udara, kerusakan meluas di seluruh negara bagian pesisir La Guaira. Bangunan-bangunan hancur menjadi puing-puing, terutama di Carabaleda dan daerah-daerah dekat pelabuhan. Tim penyelamat masih terus menyisir reruntuhan dengan tim-tim penyelamat dikerahkan ke daerah-daerah yang paling parah terkena dampak. Saat ini korban tewas dilaporkan mencapai 188 dan 1.520 orang terluka. Pihak berwenang juga melaporkan 138 gempa susulan serta kerusakan pada sekitar 250 bangunan. Pasca kesepakatan dengan Amerika, Selat Hormuz kini kembali dibuka. Banyak kapal dan tanker terus bergerak melalui jalur perairan strategis ini. Pada hari Kamis waktu setempat, Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran menjelaskan kapal hanya dapat melewati rute yang diumumkan oleh Teheran dengan aman.
Mereka memperingatkan rute baru apapun yang diumumkan oleh pihak lain tanpa pemberitahuan atau koordinasi dari Iran tidak dapat diterima dan sangat berbahaya. Awal pekan ini, Iran dan Oman mengeluarkan pernyataan bersama yang menegaskan kedua negara akan menjajaki kemungkinan biaya di masa depan untuk pengelolaan lalu lintas maritim sebagai imbalan atas layanan yang diberikan. Ya, kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa Amerika akan memberikan bantuan kepada Venezuela pasca gempa dahsyat yang menimpa negara itu. Ia juga menyinggung bagaimana ia menguasai Venezuela dalam sehari dan menangkap Presiden Nicolas Maduro beberapa bulan yang lalu. Ya, hal tersebut disampaikan Trump saat berbicara di acara Rose Garden Club Dinner bersama para petani Amerika Kamis waktu setempat. Amerika Serikat sempat menyerang Venezuela pada Januari awal tahun ini dan menangkap presiden saat itu yaitu Nicolas Maduro beserta istrinya dan menyidangkan mereka di pengadilan New York. We have the strongest military. We took over Venezuela in less than 1 day. And the oil is flowing, and we're getting along with them great. We're going to, by the way, help them with their They had a tremendous earthquake last night that you read about, massive in Caracas.